Kebun Desain sebagai channel edukasi kan berharap bisa mengedukasi ya. Atau bahasa kerennya itu ya menginfluence lah. Ya. Mempengaruhi gitu kan. Ya. Nah, kalau disebut dengan influencer gitu ya. Ya. Influencer itu kan macam-macam, Jis. Kira-kira punya perbedaan gak sih setiap influencer ini gitu? Punya. Ada beberapa jenis lah. Ada beberapa jenis. Oke. Ini juga info dari Dr. Tirta deh. Oh gitu? Ya, info dari Dr. Tirta. Karena dia tesisnya tentang influencer dan endorsement. Oke. Kita coba bahas ulang di sini di Kebun Desain ya. Nah, pertama adalah dari jumlah followernya. Oke. Biasalah, standar lah, ada yang kecil, yang gede. Kalau misalkan yang followernya sedikit, itu ya nano, mikro, makro itu masuk sedikit tuh. Oh, apa nano, mikro itu termasuk yang sedikit. Makro juga sedikit. Oh, makro sedikit. Jadi makro juga masih kebagi dua kalau kata Dokter Tirta. Oh, nanti ada kebagi lagi. Ya, kalau kata googling makro cuma satu gitu. Nah, yang nano 1.000 sampai 10.000, mikro itu 10.000 sampai 100.000. Terus makro yang pertama itu 100.000 sampai 500.000. Oh, berarti kita ini ya masuknya ke, kalau disebut influencer gitu ya, masuknya ke yang mikro ya. Mikro karena subscriber 30.000. Nah, ada lagi yang besar itu mega influencer. Oke, itu di atas 1 juta. Oke. Dan makro yang kedua itu 500.000 sampai 1 juta. 1 juta. Ya. Oke. Nah, menurut Dokter Tirta ini, yang mikro ini biasanya kepake kalau untuk membangun citra. Citra misalkan kepercayaan, mau iklan awareness, itu ke mikro. Ke mikro, oke. Ke mikro. Karena orang-orang tuh sekarang lebih percaya sama yang mikro-mikro. Bener. Kalau followersnya udah gede, ketika dia ngomongin produk, wah ini endorse nih, kan gitu. Bener. Kalau yang mikro itu kan tadi 10.000 sampai 100.000 ya. Ya. Kalau ya disebut seleb itu kan biasanya seleb kota lah ya. Ya. Seleb kota kayak gitu ya. Seleb kota lah, ya, lokal-lokalan lah. Lokal gitu ya. Kota-kota misalkan seleb Karawang. Ya, seleb Karawang. Seleb Purwakarta. Ya. Itu kan ada yang followersnya itu 50.000, ya. Ada yang 70.000 ya, gitu ya. Benar-benar. Dan suka ada apa namanya? Dia suka ngiklan tuh di Instagramnya, bener. Di media sosialnya kayak gitu ya. Benar. Nah, itu cocoknya untuk membangun awareness. Kalau kata tesisnya Dokter Tirta ini, ketimbang sales, dia bilang gitu. Tapi nggak apa-apa juga sebenarnya kalau mau nyoba sales sih. Cuman dari segi kalau dibandingkan dengan yang mega nih, yang mega influencer yang di atas 1 juta, nah itu lebih cocoknya lagi untuk sales, untuk langsung gitu, jualan. Nah kalau yang mikro ini, yang mikro, makro pertama, yang nano, yang pokoknya yang sedikit lah, yang sedikit, yang di bawah 500.000 itu buat awareness. Untuk awareness itu membangun apa namanya, Jis? Ya kenal dulu lah. Oh, untuk mengenalkan ya? Minimal kenal namanya dulu, kenal misalkan Kebun Desain ini jasa desain dan pendaftaran merek, udah cukup. Sampai kenal gitu doang gitu. Ya, kayak ibaratnya minimal skupnya lokal bisa terjangkau lah gitu ya. Ya. Untuk lokal-lokalan kayak gitu ya. Ya. Dikenalkan, oke. Karena faktornya itu tadi, contoh kayak ini deh, kayak misalkan food blogger aja. Nah, kata Dokter Tirta tuh yang followersnya sedikit justru yang lebih dipercaya. Misalkan dia bilang enak, wah kayaknya beneran enak nih. Soalnya dia bukan siapa-siapa nih gitu, iya, bukan bener. bukan yang followersnya besar gitu. Bukan untuk langsung jualan ya, bukan selling. Kalau langsung jualan kan pasti dikatain enak gitu ya. Tapi kalau orang ibaratnya oh ini mah followersnya masih dikit nih, cuman baru 15.000. Apa yang dia katakan enak, kayaknya jujur sesuai dengan lidahnya gitu. Iya bener. Kayaknya ini bukan endorse gitu. Gitu. Kalau misalkan yang gede, yang bukan endorse pun malah disangka endorse. Nah itu yang kecil-kecil ya, yang makro ke bawah. Beda cerita kalau dari makro ke atas.
dari makro yang 500.000 sampai 1 juta lebih. Oke, makro yang levelnya udah 500.000 ke atas ya. 500.000 ke atas. Nah, kata Dokter Tirta ini dia bilang itu cocoknya untuk hard selling. Hard selling, oke. Hard selling itu langsung jualan. Misalkan, guys saya pakai baju misalkan dari merek apa misalkan. Dari merek Erigo nih. Buat yang mau samaan, ayo beli. Kayak si Fadil gitu ya. Nah, Fadil itu kan hard selling. Terus ya kayak gitu. Kalau yang soft selling dia itu kan halus gitu. Nggak menunjukkan langsung ayo beli ini kan. Ya nggak gitu. Kalau soft selling kan nggak gitu ya. Ya. Tapi kalau yang hard selling, nih saya pakai baju merek ini, ayo beli guys beli. Misalnya gitu ya. Ya gitu. Benar. Nah yang hard selling ini yang cocoknya di mega yang 500.000 ke atas lah. 500.000 ke atas followernya. Yang makro dan yang mega influencer. Kenapa Jis? Ya itu tadi karena followersnya banyak. Tadi ya kalau yang followersnya sedikit itu orang tuh percayanya oh ini jujur. Ini jujur kenapa? Karena followersnya dikit. Ya. Berarti kalau dia bilang enak, ya kemungkinan dia beli sendiri nih gitu ya. Iya gitu. Gitu. Tapi kalau yang ibaratnya followersnya banyak, oh ini mah jualan. Tapi aku pengen beli kenapa? Karena aku seneng aja nih ngefans aja sama dia gitu ya. Iya. Kayak si Fadil kan tuh laku terus tuh. Iya. Kan karena memang dia hostnya itu lucu lah gitu ya. Jadi orang beli bukan karena edukasinya, tapi karena Fadil beli, saya mau beli juga. Iya, nyobain. Fadil nyoba kayak gitu ya. Ya. Fadil yang yang menjualkan. Ya. Jadi saya mau beli gitu ya. Ya, bukan karena produknya, bukan. Iya. Nah, jadi untuk pembelian kedua mungkin karena produknya. Tapi untuk pembelian pertama ya karena beli aja gitu. Oh, direkomendasiin Fadil, direkomendasiin Raffi misalkan, Raffi Ahmad. Iya. Ya udah beli gitu. Benar. Dan jujurnya influencer yang besar itu ya jujurnya dia bilang saya di endorse gitu. Iya benar. Ya maksudnya iya benar jujurnya ya di situ ya. Iya. Ya dia memang jujurnya jualan langsung gitu kan. Iya. Emang jualan gitu. Nih beli ini guys beli gitu kan. Iya. Cobain dulu misalkan. Ini bagus. Ya menurut dia bagus gitu kan. Bener. Gitu. Nah sehingga kalau menurut Dokter Tirta sih bikin bisnis tuh gampang, asal punya modal. Punya modal, bikin produk, langsung rekrut endorse mega influencer. Tapi kalau kata si Dokter Tirta itu memang influencer ini ke penjualan sangat berpengaruh, Jis. Berpengaruh karena ya zaman sekarang zamannya sosial media gimana? Iya. Awalnya kan pengen menggiring opini orang gitu. Jadi si orang-orang yang punya followersnya tinggi ini punya kemampuan untuk menggiring opini orang atau tingkah laku orang untuk misalkan child free. Langsung masyarakat pengen child free gitu. Oh iya benar. Iya gitu. Mudah banget untuk terinfluence tadi ya. Iya, wah benar juga ya gitu. Pemikiran dia kan gitu. Namanya juga influencer ya. Iya. Menginfluence, mempengaruhi gitu kan. Iya. Ketika kita ibaratnya mengendorse influencer tersebut, tolong dong ini promosiin bisnis saya gitu ya. Ya. Ya kita berharap ketika dia mempromosikan orang-orang itu terinfluence untuk mencoba produk kita gitu ya. Bener. Saking orang tuh bisa nurut sama influencer ini, akhirnya brand masuk tuh buat coba jualin brand saya gitu, produk saya gitu. Iya. Bahkan sempat ada kritikan terhadap ini deh. Sekarang itu pakar itu udah nggak didengar. Yang didengar itu influencer. Nah ini masuk ke jenis influencer yang kedua nih. Oh gitu. Tadi kan berdasarkan follower. Nah sekarang ada lagi. Oh gitu, oke. Ya berdasarkan keilmuan. Oke. Ya tapi tetap sih kita juga nggak tahu lah. Maksudnya dia itu memang sekolah di situ atau enggak gitu ya. Tapi gini, ada influencer yang umum. Yang umum di mana kehidupan sehari-hari dia, terus
ya umum lah, tidak terikat pada ilmu apapun gitu. Kita cuma tahu dia seru hidupnya, kita follow dia, influencer followersnya banyak, udah gitu. Tapi ada juga orang yang wah dia suka ngebahas bisnis misalkan, kayak Kebun Dise nih, topiknya bisnis terus misalkan. Ketika mau konsul bisnis, ingatnya Kebun Dise gitu. Iya. Nah, yang ini disebutnya call, key opinion leader. Gitu. Ada call, ada influencer. Sebenarnya sih sama-sama aja sih sebenarnya. Cuman call ini lebih ke topik, satu topik gitu. Fokus satu topik. Oke. Misal ngebahas keuangan ya udah keuangan, terus ngebahas misalkan skincare ya skincare terus gitu. Gak pindah-pindah topik gitu. Atau ngebahas misalkan hobi motor, ya udah tentang motor terus postingannya gitu. Ya, ibaratnya kayak misalkan kalau di otomotif di otomotif itu ada Ridwan Hanif. Ya, Ridwan Hanif. Ada Omobi. Ada Fitra Eri itu yang terkenal banget nih ya. Ya. Terus kalau random itu ada kayak si Ferry Irwandi tuh. Ya. Dia kan kadang ngebahas politik, kadang ngebahas ekonomi, kadang ngebahas bahkan santet gitu ya. Iya. Itu kan yang random. Tapi kalau dia mah secara keilmuan kan kita tahu tuh backgroundnya itu kan ekonomi. Ya. Ekonomi lah ekonomi. Kayak gitu ya. Jadi kita tahu pakarnya dia itu di situ lah. Ya. Ibaratnya pengetahuan basicnya itu yang paling kuat dia di situ gitu. Ya, benar-benar. Cuman memang dikembangkan ke yang lain kalau dia emang suka baca aja gitu. Ya, kalau yang umum tuh memang sih yang seru-seru aja lah biasanya. Yang seru-seru aja ya. Ya, kayak misalkan Willy Salim. Tentang bagi-bagi uang gitu kan. Iya. Atau mungkin Atta Halilintar yang sebenarnya dia siapa sih gitu. Iya. Itu mah seru-seruan lah ya. Iya, karena seru aja. Akhirnya kita ikutin gitu di sosial media gitu. Nah, si call ini juga berpengaruh nih buat penjualan. Berpengaruh juga. Harus disesuaikan. Walaupun followernya sedikit, tapi dia lebih segmented gitu. Lebih punya marketnya sendiri, audiensnya sendiri. Contoh misalkan kita brand spare part mobil misalkan. Ya jualan lah ke endorse lah Omobi gitu. Endorse lah Fitra Eri gitu. Yang memang penontonnya itu gitu. Benar. Udah jelas-jelas itu kolamnya gitu. Benar. Itu kalau udah terkerucut gitu mah enak tuh ya. Enak. Udah pasti tuh yang follow itu yang senang otomotif, yang senang dunia mobil, motor kayak gitu ya. Ya mereka kontennya itu. Bener. Baru nanti mungkin bisa dibedah lagi tuh yang konten kreator otomotif, siapa nih yang meganya, siapa yang mikronya, siapa yang makronya gitu, bisa dibedah lagi gitu. Benar. Nah, terus ada satu lagi nih. Apa tuh? Key opinion customer. Baru dia bilang, Rektor Tirta sih bilangnya baru ini. Ini baru? Baru, teori baru. Oke. Apa nih maksudnya nih? Di mana konsumen ini mencoba menginfluence. Ada konsumen mencoba menginfluence teman-temannya gitu. Oh gitu, menarik juga nih. Jadi tidak dibayar. Karena dia konsumen kita. Ya. Yang tadi itu kan influencer istilahnya gitu ya. Influencer. Yang mempengaruhi kayak gitu ya. Ya. Kemudian ada yang call. Call yang berbasis jenis konten tertentu. Iya. Jadi leader lah di situ ya. Ya. Punya kekuatan di situ di leader kontennya kayak gitu ya. Sama yang terakhir ada konsumen yang jadi influence buat orang lain. Ini contohnya kayak gimana ya? Ya itu aja, orang beli terus dipromosin lagi. Oh, sesederhana itu sebetulnya. Sebenarnya itu biasa aja. Tapi baru dibikin, nggak tahu ya, bikin istilah mungkin ya. Baru dibikin istilah sekarang gitu. Ya mungkin secara statistiknya ketika diteliti banyak. Makanya dimunculkan istilahnya, ada nih fenomena kayak gini. Ya, karena fenomena itu terjadi, jadi dibuatlah istilah ini. Kayak opinion customer. Gitu. Nah, tapi kadang ada juga yang
kerjasama. Oke, gimana? Misalkan dia udah beli ke kita, puas, terus dia nyoba bikin konten tentang produk kita gitu ya. Terus kita support lagi, misalkan nih karena udah promosiin kita kasih lagi nih barangnya gitu. Sebagai tanda terima kasih kita karena dia udah gitu. Iya benar. Kadang tuh ada konsumen yang misalkan unboxing kayak gitu ya. Nah ya unboxing, iseng-iseng unboxing ya, kayak unboxing, gitu ya. Akhirnya dikasih barang lagi gitu. Ibaratnya di story-nya, di feed Instagramnya kayak gitu ya. Unboxing produk ini nih, saya pakai ini kayak gitu. Ya, karena sekarang kan di TikTok udah nggak peduli lagi followersnya, sekarang FYP. Iya benar. Benar, jadi konsumen pun yang nggak ada followersnya bisa FYP nih. Kalau si konten unboxingnya bagus. Benar. Ya, gitu. Jadi ketika ada konsumen nyoba testimoni terus FYP, nah sebaiknya direspon positif tuh. Benar. Itu ya berarti ada 3 tuh hasil dari penelitiannya si Dokter Tirta tesisnya ya. Kalau Dokter Tirta tesisnya itu ngebandingin yang makro dan mega doang. Oh makro dan mega. Dibandingin dia tuh neliti cocoknya soft selling atau hard selling sih di makro dan di mega ini gitu. Dan ternyata hasilnya itu dari tesisnya adalah yang mega ini cocoknya hard selling, yang kecil-kecil soft selling. Ya ibaratnya kita istilahkan mikro aja lah. Ya yang mikro. Yang mikro dengan yang mega gitu ya. Ya yang mikro sih soft selling, yang mega itu hard selling. Oke. Itu ya kesimpulannya dia dapatnya itu ya. Ya kesimpulan tesisnya ya Dr. Tirta itu. Jadi buat teman-teman yang kalau pengen soft selling itu di mikro tuh kalau endorse ya. Ya dan mungkin untuk yang brand baru gitu ya bisa tuh untuk pengenalan nama dulu lah. Mengenalkan pelan-pelan lah istilahnya kayak gitu ya. Ya, mengenalkan pelan-pelan. Kalau misalkan mau penjualan langsung bisa ke mega. Iya benar-benar ke artis-artis lokal tuh ya. Kayak mungkin ya harganya mungkin bisa dinego juga. Ya untuk yang mikro-mikro ini. Ya yang tadinya 1 juta bisa jadi 500.000 misalkan kayak gitu ya. Bisa nawar-nawar lah. Ditambah ada lagi nih bonus nih. Apa nih? Langsung tahu aja kenapa nih. Katanya kita lebih baik endorse influencer yang followersnya sedikit. Oke, kenapa? Karena lebih murah. Lebih murah, tapi dia followersnya berkembang terus. Di mana ada momen dia akan menjadi mega influencer suatu saat. Ada potensi ke situ ya? Ada potensi ke situ. Jadi kita bisa ngeliat nih, wah nih orang kayaknya bakal jadi influencer gede nih. Tapi sekarang masih 100.000 nih followersnya. Kita endorse harap nanti pas udah dia gede kita tampilin lagi iklannya gitu. Benar. Ada seleb yang followersnya 15.000 misalkan gitu ya. Ya. Tapi ini potensial nih, dia naik terus gitu ya. Ada naik ke 16.000. Kita lihat nih. Oh pas di 18.000 ya udah kita endorse nih. Harganya misalkan ya tadi nggak mahal-mahal ya, kan. 1 juta misalkan. Kita bisa nego gitu kan. Ya ibaratnya dia juga sadar diri dong yang si itunya. Iya sadar diri lah followers sedikit. Followers saya ini baru 18.000 nih. Misalkan kita nego 500.000 mau nggak? Mau. Kan lumayan ya. tuh. Buat yang kecil-kecil kan masih ya udah ini masih harga saya nih. Daripada nol ya. Iya gitu kan. Pikirnya gitu. Ini followers saya masih segini nih. Cuman ketika nanti dia gede jadi mega. Ya kita udah punya konten dia yang lagi produksi di produk kita. Bener. Nah ini kayaknya harus dipakai nih sama Kebun Desain. Soalnya murah meriah. Bener. Jadi mengendorse itu ternyata investasi guys. Bener. Dilihatnya bisa jadi jangka panjang ya. Jangka panjang. Ketika dia udah jadi 1 juta followers, kita tinggal bilang, nih saya pernah endorse dia gitu. Iya, bener. Nih jejak digitalnya ada gitu. Iya. Kita tinggal up lagi tuh video kita sama dia gitu ya. Iya, di up misalkan pakai iklan berbayar gitu ya. Bener. Jadi itu istilahnya lebih worth it ya jadinya. Worth it. Karena dulu juga Raffi Ahmad gak segitu followersnya. Bener. Nah gitu ya teman-teman ya. Itu info terakhir tuh yang bisa dipakai itu ya. Bisa silakan dipakai lah. Bener. Oke.
Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman pengen endorse di kita gimana nih? Wah bisa juga tuh. Bisa ya? Silahkan. Anak soalnya beberapa tahun kemarin ada tawaran juga tuh. Cuman gak deal. Ini biar menghilang nih, biar di sini nih ya, di rak nih ada. Bisa nanti kita sediain layar di sini, produk-produk ada bisa nih, penuh dengan produk-produk teman-teman nih. Kita pulin di sini. Kita masih murah-meriah nih, masih mikro ya. Iya, masih mikro nih, masuknya mikro nih, 30.000 subscriber, silakan endorse ya. Langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah. Iya. Nah, selain itu kita juga jualan desain logo, desain kemasan, jasa daftar merek, jasa daftar NIB dan lain-lain. Sama tinggal WA aja ke nomor yang ada di bawah. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.